Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Nah, kali ini kita akan belajar lagi tentang fungsi, yaitu lebih tepatnya menentukan fungsi f atau g jika diketahui komposisinya. Nah, ini kita langsung bahasnya ke latihan-latihan soal ya. Di sini ada banyak soal, mungkin nanti akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Nah, silahkan teman-teman untuk setiap soal bisa dicoba dulu, nanti di pause, dikerjakan, terus baru lihat di pembahasan. Oke, langsung saja di sini misalnya ada jika diketahui fungsi f itu dari bilangan real ke bilangan real dan g itu juga dari bilangan real ke bilangan real. Nah, dia diketahui fungsi komposisinya. Di sini g bundaran fx sama dengan x tambah 5. Maka tentukan a itu adalah fx jika gx-nya adalah 4x kurangi 1. Dan b adalah gx jika fx sama dengan x ditambah 4. Nah, silahkan teman-teman di pause dulu ya. Oke, kalau sudah kita bahas. Nah, di sini kita yang A dulu ya. Di sini diketahui fx, ditanyakan fx, nah diketahuinya ini. Nah, kalau untuk soal-soal seperti ini kita manfaatkan ini, fungsi komposisinya. Di sini diketahui bahwa g bundaran f x itu kan sama dengan x ditambah 5. Nah, ini ingat ya, ingat rumus untuk komposisi fungsi. Nah, untuk g bundaran fx itu artinya g dalam kurung. Nah, di sini untuk setiap nilai x di g, untuk setiap nilai di x di g diganti dengan fx, itu artinya gitu ya. Tadi kan gx ya, gx. Nah, sekarang g dalam kurung fx, berarti kan x di sini diganti dengan fx kan gitu. Nah, sekarang diganti dengan fx. Dan fx-nya itu yang ditanyakan gitu ya. Berarti kalau gfx di sini kan yang diketahui x tambah 5, kita tulis lagi. Nah, terus kita samakan ruas kiri dengan ruas kanan. Gfx itu kan berarti 4fx kurangi 1 gitu ya. Berarti 4fx dikurangi 1, berarti sama dengan x ditambah 5. Gitu, berarti di sini 4fx. Nah, min 1-nya pindah ke ruas kanan menjadi plus ya. Ini pindah ke sini jadi plus 1. Berarti x tambah 5 tambah 1, berarti x tambah 6. Nah, ini 4fx, berarti kalau fx-nya itu sama dengan x tambah 6 dibagi 4. Gitu ya teman-teman. Gampang. Oke, lanjut lagi ke yang B. Nah, kalau B ini tipenya sedikit beda nih. Di sini dia ditanyakan gx. Kita tetap manfaatkan fungsi komposisinya di sini g, langsung aja ya, g dalam kurung fx. Nah, ini artinya kan dari sini. G dalam kurung fx itu arti dari g bundaran fx. G bundaran fx itu ya. Ini adalah x tambah 5. Nah, sekarang ditanyakan gx tapi tahu fx-nya, berarti g dalam kurung. Nah, di sini fx-nya adalah x tambah 4. Oke, sama dengan x ditambah 5. Nah, untuk soal seperti ini saya sering menemukan ini x-nya diganti menjadi x tambah 4. Jadi x tambah 4 tambah 5. Ini nggak boleh ya teman-teman ya. Kayak gini nggak boleh. Kenapa nggak boleh Pak? Biasanya seringnya kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh boleh kalau diketahui gx-nya. Nah, di sini kan gx ditanyakan ya. Nah, berarti ini harus kita misalkan variabel lain gitu. Misalkan ke dalam variabel lain. Jangan yang x ya, jadi yang beda. Misal nanti kalau teman-teman udah belajar inverse, nah nanti di sini tuh kita ganti dengan inverse-nya ini, inverse-nya x tambah 4. Tapi nanti ya setelah belajar ini dulu. Jadi nanti biar konsepnya paham dulu gitu ya. Nah, jadi di sini kita misalkan x tambah 4 itu variabel lain, misalnya p gitu ya. Nah, sekarang ini udah menjadi gp. Kalau gp, g dalam kurung p itu kan di sini harusnya dalam bentuk p juga kan di ruas kanan. Berarti di sini kita harus ubah nilai x dulu. Berarti kalau g untuk p-nya itu adalah x tambah 4, berarti x-nya adalah p. Nah, di sini plus 4 pindah ke kanan jadi minus 4. Gitu ya. Berarti x-nya menjadi p kurangi 4. Kita balik lagi ke sini. Berarti g. Nah, sekarang udah nggak x tambah 4. X tambah 4-nya diganti ini. gp sama dengan, nah x-nya harus dalam bentuk p. Udah nggak ada x lagi di sini. Berarti x-nya diganti dengan ini. X tambah 5. Berarti x, ini x-nya ya. Tambah 5 gitu. Ini x-nya yang tadi. Nah, berarti p kurangi 4 tambah 5. Berarti plus 1. Ini GP ya. GP itu P plus 1. Nah, kalau GX, nah gampang kalau kayak gini. Kalau GX berarti ya P-nya diganti X. X tambah 1.
Oke, jadi kayak gitu, mudah ya. Nah, ini mungkin satu soal lagi ya, bahas satu soal lagi. Gitu ya, teman-teman. Oke, satu soal lagi di sini untuk part ini ya. Nah, silahkan teman-teman di pause dulu. Nah, terus dicoba dikerjakan. Oke, kita bahas ya. Ini selalu manfaatkan yang diketahui, selalu manfaatkan komposisinya. G bundaran fx itu artinya G dalam kurung fx. G fx bukan gx sekarang. Nah, di sini sama dengan x itu kan yang diketahui. Nah, di sini G dalam kurung, nah fx-nya x tambah 2. Jadi kalau tipe-tipe kayak gini ya, G dalam kurung fungsi yang ditanyakan adalah G-nya, ini kita misalkan variabel lain. Gitu, paham ya? Berarti di sini kita misalkan ini x tambah 2. Jadi misal x tambah 2 itu adalah suatu variabel lain. B, P boleh ya, bebas. Jangan x, tapi kalau x nanti bingung x-nya yang mana ya kan. Misalnya A gitu ya. X tambah 2 itu A, berarti x-nya sama dengan A kurangi 2. Ya, kita balik lagi ke sini. Berarti G dalam kurung, nah x tambah 2-nya sekarang diganti dengan A. GA sama dengan, nah, sekarang x-nya diganti dengan ini. Jadi kalau GA di sini udah nggak x ya, di ruas kanan udah nggak x. Ya fungsi dalam bentuk A kan gitu toh, GA itu maksudnya. Berarti x-nya diganti dengan A kurangi 2. Nah ini GA, berarti kalau GX, nah tinggal ngubah aja toh, A-nya jadi x, berarti x kurangi 2. Oke gitu, berarti jawabannya yang D. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini untuk soal-soal selanjutnya ini masih banyak banget dan ada tipe-tipe soal UTBK gitu. Jadi nanti teman-teman silahkan jangan kelewatan untuk tonton video-video selanjutnya dan juga tonton video-video lain. Di situ saya udah bahas ada inverse tapi cara yang cepat. Meskipun ini kita belum bahas ya inverse ya, di sini nanti kita masih bahas lagi satu kali. Nah inverse yang saya bahas itu inverse yang fungsi khusus. Oke gitu teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga belajarnya lancar, terus berlatih, terus mencoba latihan-latihan soal. Insya Allah nanti sukses, bisa paham matematika gitu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.